Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 petang. Bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, namun bila seseorang yang sakit memaksa puasa sehingga kondisinya semakin memburuk, boleh tidak berpuasa dan bisa diganti puasa di luar bulan Ramadan. Berikut penjelasan salah satu dokter di Pasuruan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Namun ada beberapa kondisi yang meringankan seseorang untuk tidak berpuasa, tetapi tetap mengganti puasanya di luar bulan Ramadan atau dengan membayar fidyah. Menurut keterangan Dr. Wiwi Winarsih, salah satu dokter praktek umum di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan menjelaskan beberapa orang yang boleh tidak berpuasa dari segi medis. Di antaranya orang yang sedang sakit ginjal kronis, stroke berat, atau sakit lambung yang tidak bisa terlambat makan. Kondisi-kondisi tersebut jika dipaksakan puasa dikhawatirkan akan semakin memburuk. Ada hal-hal tertentu yang kemudian Allah memberikan keringanan kepada hambanya yang sebetulnya wajib untuk melaksanakan ibadah, tapi karena ada halangan misalnya sakit, tentunya tidak perlu dipaksakan. Memang puasa ini justru membuat kondisinya semakin memburuk karena memang secara umum kondisi tubuhnya tidak kuat, ya tentunya tidak diwajibkan untuk puasa pada saat itu. Tapi nanti pada saat setelah sembuh itu tentunya kewajiban untuk mengganti ya, sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh secara medis ya. Sehingga misalkan sakit ginjal kronis yang mungkin sudah parah itu yang bersangkutan tidak punya kewajiban untuk menggantikan puasa, tetapi bisa digantikan dengan fidyah ya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Qadir melaporkan. Bulan Ramadan, Bulan Ramadan, bulan ini banyak dinanti-nanti umat muslim. Umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan sekaligus meningkatkan kualitas ibadah. Di pesantren ada tradisi menghatamkan kajian kitab kuning seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren At-Tahzib di Jombang. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan dalam kalender Islam yang paling dinanti-nanti oleh segenap umat muslim di seluruh dunia. Di bulan ini umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan sekaligus meningkatkan kualitas ibadah. Dalam tradisi Islam di Indonesia, bulan Ramadan sangatlah meriah dan penuh sorak gembira. Salah satu tradisi unik yang dilakukan saat Ramadan adalah pengajian kitab kuning yang dilakukan di berbagai pesantren di Indonesia. Hampir seluruh pesantren di Indonesia menyelenggarakan kajian kitab selama Ramadan. Karenanya pengajian ini dikenal dengan berbagai istilah, misalnya pesantren Ramadan, pengajian kilat, dan santri kilat. Tradisi ini juga menggambarkan bahwa Ramadan adalah bulan 1000 kitab di pesantren. Tidak seperti kajian kitab kuning pada umumnya, kajian kitab di pesantren selama bulan Ramadan biasanya dihatamkan dalam 1 bulan penuh selama Ramadan. Kitab-kitab yang dikaji pun juga beragam, mulai yang tipis-tipis hingga kitab yang paling tebal. Seperti di Pondok Pesantren At-Tahzib Rejo Agung, Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Di pesantren ini selama bulan Ramadan, kegiatan pembelajaran difokuskan mengaji Al-Quran dan mengaji kitab kuning. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Masruh, di pondok pesantren ini sebanyak 2.000 santri selama Ramadan, kitab kuning yang dikaji sebanyak 43 kitab. Kitab tersebut tentang fikih, tauhid, dan akhlak yang memberi kajian santri senior dan guru untuk kitab kategori kelas awal dan wusto. Sedangkan kitab yang kategori tinggi yang memberikan kajian yakni pengasuh pondok langsung. Kitab yang kategori awal misalnya Jurumiyah, Safinatun Najah, dan Wasiatul Mustafa. Kitab yang kategori wusto yakni Qatrul Ghaid, As-Sahihul Ibad, dan Irsyadul Ibad. Sedangkan kitab yang kategori tinggi diantaranya Tafsir Jalalain, Ihya Ulumuddin, dan Fathul Wahhab. Dikaji yang terjadwal itu ada 43 kitab. Targetnya paling awal, itu ada batas paling awal, itu tanggal 15. Sehingga di sini peraturan di pesantren sini At-Tahzib itu anak-anak yang dari luar Jawa itu pulangnya tanggal 15. Adapun anak-anak yang dari Pulau Jawa itu pulangnya tanggal 20 ke atas. Sehingga
target awal khatam itu tanggal 15. Adapun target khatam akhir tidak ada target, ya bisa tanggal 25, bisa tanggal 27 Ramadan itu masih mengaji. Tapi ada yang tidak khatam, kalau yang besar Lebaran kan ada Ihya, ada Bukhari, itu ya biasanya tidak khatam. Dari Jombang, Jawa Timur, Rahmat Kamaludin melaporkan.